Pun Anda berada, selamat pagi juga kami sapa pendengar kami yang lagi mendengarkan RRI ini melalui terestrial. Untuk Anda yang ada di Nagekeo di FM di 91,70 MHz, Aimere di 97,30 MHz, Maumere di FM 88,70 MHz, Larantuka di 98,80 MHz, dan juga untuk Anda yang ada di Lembata di 99,90 MHz. Baik pendengar RRI, kita masuk ke topik wawancara kita yang pertama terkait dengan dukungan BP3MI Nusa Tenggara Timur dalam pemberangkatan PMI ke Malaysia. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Ibu Suratmi Hamidah, Kepala BP3MI. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Ya, selamat. Ya, salam sehat ya. Baik Bu Suratmi, ya ini ada dukungan ya dari BP3MI NTT yang melakukan pemberangkatan kepada PMI ke Malaysia. Tetapi sebelum banyaknya jumlah PMI yang berangkat ke Malaysia, ini perlu diupdate terlebih dahulu nih Bu Suratmi terkait dengan PMI yang ilegal yang kembali ke Indonesia ya akibat kematian yang dialami ini. Memang saat ini berapa banyak nih Bu Suratmi? Siap, Kak. Sampai dengan hari kemarin, Kak, jenazah sudah 41, tapi hari ini juga asal PMI asal NU juga tiba dengan Garuda jenazah ke 42, Kak. Ke 42 ini sudah semakin banyak ya. Tentunya ada upaya yang terus dilakukan oleh BP3MI ya terkait dengan hal ini ya Bu Suratmi. Setiap Kak, selalu kami upaya, kami edukasi, kami berharap bahwa PMI ketika ada iming-iming pekerjaan ke Malaysia harus memilih jalur yang benar. Kenapa? Di 42 jenazah yang dipulangkan semuanya ilegal, Kak. Oke, baik. Dan ini juga berdasarkan informasi ini juga lagi dikirimkan beberapa PMI ke Malaysia seperti itu ya Bu Suratmi. Siap, Kak. Jadi peminat paling tertinggi warga NTT yang bekerja ke luar negeri itu ke Malaysia, Kak. Lebih banyak didominasi oleh pekerja rumah tangga dan pekerja kebun, Kak. Di 3 tahun ini lebih banyak didominasi oleh kita perempuan, khususnya kaum ibu, mengisi sebagai penata laksana rumah tangga. Kami BP3MI mendukung untuk bekerja secara formal karena supaya ketika ada apa-apa meninggal begini ada tidak hanya peti jenazah yang kami pulangkan, tapi juga ada hak-haknya dia sebagai pekerja dia dapat. Baik, dan ini menjadi salah satu latar belakang BP3MI mendukung PMI untuk diberangkatkan ke Malaysia ya Bu ya? Iya Kak, karena Malaysia itu kan negara penempatan Kak. Dan juga ketika dia berjalan secara resmi Kak, dia sebelum kerja dia aman, selama kerja dia nyaman, ketika pulang pun dia aman. Ketika ada apa-apa di negara penempatan, tidak semua haknya dia sebagai pekerja pun dia bisa tercover Kak. Ketika dipulangkan jadi jenazah pun ahli warisnya tidak hanya dapat jenazah saja Kak, tapi haknya dia sebagai pekerja tetap didapatkan Kak. Itu harapan kami Kak. Baik, kita tidak berharap ya bahwa peti jenazah akan terus didatangkan terus ya ke kabupaten ataupun ke kecamatan, ke wilayah Nusa Tenggara Timur seperti itu. Nah, tentunya ada proses seleksi dan juga pelatihan yang dilakukan oleh BP3MI untuk memberangkatkan PMI ini ya Bu ya? Siap Kak. Jadi semua PMI yang kita berangkatkan secara ini sudah melalui proses Kak. Sudah melalui pelatihan selama kurang lebih 3 bulan Kak. Jadi setelah itu baru kita lepas. Jadi PMI semua itu dibekali terkait dengan ini perjanjian kerja, hak-haknya dia sebagai pekerja, apa yang mesti dibuat ketika terjadi masalah di sana. Itu semua kita bekali Kak. Baik, ini berapa banyak yang diberangkatkan Bu Suratmi? Kemarin hari Jumat kami baru lepas 51 Kak. Sampai dengan dari Januari sampai sekarang kurang lebih sudah 413 orang Kak.
Dari 413 orang yang akan diberangkatkan, Sudah berangkat. sudah berangkat ya 431 orang. Nah, apa saja bentuk perlindungan yang disiapkan oleh BP3MI bagi PMI selama bekerja di luar negeri nih, Bu? Jadi pertama itu satu, ketika mereka berjalan dokumentasinya sesuai prosedur Kak ya. Yang kedua dia lengkap, dia ini dokumen ini paspor, visa semuanya lengkap Kak. Kedua ini asuransinya ada Kak. Nah itu bentuk proteksi kita supaya apa? Ketika dia ini ada masalah itu ada hak-hak dia sebagai pekerja yang bisa kita cover Kak. Baik, itu ya bentuk perlindungan ya. Sejauh ini Bu Suratmi, bagaimana tanggapan dan kerjasama dari pihak pemerintah Malaysia terhadap keberadaan PMI asal NTT? Jadi mungkin saya berawal dari sejarah Kak ya. Jadi banyak PMI kita yang meninggal ini sudah lama bekerja. Kenapa? Sejarah Malaysia mencatat orang NTT mendiami Malaysia itu jauh sebelum Indonesia merdeka Kak. Orang NTT mendiami Malaysia itu 1934, sejarah Malaysia mencatat. Didahului oleh Lama Holot Kak. Jadi hanya ini, jadi ketua adat di Malaysia itu suku Lama Holot. Keyakinan warga Lama Holot Kak, sekalipun mereka bekerja, ketika meninggal mereka harus dipulangkan ke tanah kelahirannya Kak. Sukses buat suku Lama Holot itu adalah ketika dia meninggal dia harus kembali di mana ari-ari di tanahnya untuk menjadi malaikat pendoa buat keluarganya. Itu keyakinan. Nah, itu yang terbawa hingga saat ini Kak. Nah, Undang-Undang Penempatan Indonesia ini hadir Kak 19 tahun 70. Jadi ada kesenjangan yang begitu panjang antara migrasi keluarga, migrasi tradisional yang dilakukan oleh warga NTT dengan hadirnya pemerintah itu sendiri Kak. Itu yang melatar belakangi kenapa warga Malaysia itu warga NTT banyak di Malaysia. Di kota Kuala Lumpur sekarang, saya mendapat data dari teman-teman diaspora NTT yang ada di Malaysia. Itu warga NTT sudah di atas 10.000. Itu Malaysia Barat. Belum Malaysia Timur, karena saya teman-teman masih mendata belum data akuratnya belum clear, tapi data dari Malaysia Barat sendiri itu sudah di atas 10.000 warga NTT. Baik, Bu Suratmi ya, kita berharap bahwa PMI kita bisa bekerja secara maksimal ya, sesuai dengan prosedur. Dan sejauh ini apa yang menjadi tantangan utama yang dihadapi BP3MI dalam mendampingi dan juga mempersiapkan PMI dari NTT nih Bu Suratmi? Tantangan terbesar kami BP3MI Nusa Tenggara Timur Kak, pertama itu satu, wilayah kita sangat luas, kita daerah NTT daerah kepulauan Kak. Masalah NTT ada di 3.000 sekian desa Kak, karena yang tertarik bekerja di luar negeri khususnya Malaysia itu adalah warga desa Kak, yang notabene kurang pendidikan Kak, karena Malaysia sendiri Kak adalah satu-satunya negara di dunia yang mampu menerima keterbatasan warga kita tanpa dia tanya apa kompetensi yang kau punya, apa ijazah yang kau punya. Malaysia menerima warga kita tanpa melihat keterbatasan warga kita Kak, dari segi pendidikan maupun kompetensi atau keahlian Kak. Nah itulah yang menjadi latar belakang warga kita itu memilih ke Malaysia. Nah kami juga berharap bahwa ketika mereka memilih bekerja, ikutilah sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah Kak. Supaya apa? Sebelum kerja dia aman Kak, selama kerja dia nyaman, pulang pun dia aman. Jangan sampai seperti 42 jenazah yang hari ini yang selama 2025 ini kami terima, yang bisa kami serahkan hanya cuma peti Kak, tapi hak-haknya dia sebagai pekerja itu tidak dia dapatkan.
Baik, Bu Suratmi, tadi Anda juga sampaikan bahwa jenazah yang ke-42 ini akan kembali diterima ya di Nusa Tenggara Timur. Ini boleh tahu apakah dari kabupaten mana nih Bu Suratmi? Kabupaten Ende, Kak. Kabupaten Ende tepatnya di daerah mana? Kecamatan Riau Utara. Riau Utara. Ini yang menjadi masalahnya nih apa nih Bu Suratmi? Jadi Kak, masalah pekerja kita didominasi itu oleh dua penyakit Kak. Jadi saya lihat pekerja kita yang berangkat migrasi secara tradisional ini hanya tahu kok bekerja Kak. Tapi konsep merawat dirinya pasca kerja itu tidak dia tahu Kak. Kenapa? Dari data yang kami terima itu yang meninggal itu didominasi oleh penyakit paru-paru Kak. TBC, gagal ginjal Kak. Kenapa? Selama kerja Kak, jarang minum air putih, pulang kerja tidak istirahat, lebih banyak begadang, hidup hanya dengan kopi dan rokok, yang akhirnya berimplikasi terhadap kesehatan fisiknya dia Kak. Baik. Nah, kami itu berharap sekali bahwa ketika ada tawaran iming-iming dari keluarga yang memberangkatkan secara non prosedural itu harus coba ditanya di kami pemerintah apakah ini prosedur benar atau tidak supaya jangan terjadi terus cerita berulang seperti ini Kak. Oke, baik. Nah, selain negara Malaysia yang menjadi tujuan PMI dari Nusa Tenggara Timur, apakah ada upaya lain untuk membuka banyak peluang di negara-negara lain nih, Bu Suratmi? Siap Kak. Jadi kami juga membuka peluang untuk sektor formal Kak, khusus Jepang Kak, Korea, dengan Timur Tengah tapi khusus untuk perhotelan, sektor hospitality Kak. Nah, PR masih banyak untuk warga NTT. Warga NTT peminat untuk sektor formal ini sangat sedikit kan. Yang lebih banyak berminat ini saudara-saudara kita yang sekolah kurang, yang pasar kerjanya yang cuma bisa diterima di Malaysia kan. Nah, saya berharap bahwa teman-teman kita yang tamatan dari universitas, SMK, banyak sekali peluang, hanya tinggal ditingkatkan kompetensi bahasanya. Karena peluang sangat bagus. Contoh saja negara Jerman, Kak. Ketika Indonesia ini menandatangani program G2G Jerman, gaji Jerman hari ini 50 juta, Kak, gaji awalnya, di luar bonus dan lain-lain. Itu yang lulus pertama masuk dengan nilai tertinggi seluruh Indonesia itu anak ND, Kak. Tamatan dari Poltekkes ND. Jadi bagi saya bahwa kita anak NTT itu sebenarnya bagus, Kak. Hanya kita lebih banyak ini terfokus kepada Malaysia, padahal peluang kerja di luar negeri untuk sektor formal itu sangat banyak dan sangat menjanjikan Kak. Itu harapan saya Kak. Baik. Nah, selain itu perlu adanya peran pemerintah ya juga dalam hal ini dalam mendukung program penempatan PMI. Bagaimana Anda melihatnya sejauh ini seperti apa Bu Suratmi? Ya, siap Pak. Saya tuh sangat berharap dengan kepemimpinan kita yang baru sekarang, baik dari gubernur maupun wali kota atau bupati, kabupaten kota semua Kak. Mungkin sangat mendukung. Kenapa? Karena keterbatasan lapangan kerja kita di Nusa Tenggara Timur ini sangat terbatas. Peluang kerja di luar negeri itu sangat banyak Kak. Orang NTT cuma melihat ini bekerja ke luar negeri cuma jadi pembantu dan pekerja kebun. Orang NTT cuma melihat Malaysia, padahal peluang di luar Malaysia itu begitu banyak dan menjanjikan untuk peningkatan kehidupan yang lebih layak. Nah, saya berharap adalah dukungan pemerintah NTT untuk meningkatkan kompetensi, karena sejujurnya ini pasar kerja luar negeri itu adalah ini dia menerima untuk ini dengan peningkatan kompetensi bahasa dan lain-lain yang sesuai kebutuhan pasar kerja Kak. Saya rasa ini pemerintah daerah berharap untuk bagaimana untuk meningkatkan kompetensi anak muda yang sangat banyak di NTT ini Kak.
Oke, baik. Ini harapan untuk semua anak muda ya seperti itu. Nah, bagaimana harapan dari BP3MI untuk PMI yang diberangkatkan ke Malaysia nih, Bu? Siap. Harapan saya, Kak, pertama itu satu, sebagai warga NTT, pertama itu jaga baik-baik nama baik kita, Kak. Kedua, jaga kesehatan. Yang ketiga, kerja jangan lupa menabung, Kak. Yang keempat, kerja jangan lupa pulang, Kak. Karena banyak warga NTT, Kak, sebenarnya dia jalan legal, Kak, tapi karena saudaranya banyak di sana, dia lupa pulang, akhirnya jadi overstay, Kak. Kelamaan tinggal jatuhnya ilegal, Kak. Dan ingat bahwa di sini ada anak istri menanti, Kak. Baik. Baik. Terima kasih Bu Suratmi untuk waktunya pagi hari ini. Ya, Kak. Dan kita Sama-sama, berharap Kak. ya bahwa PMI yang diberangkatkan bisa melaksanakan tugas, karya, aktivitas mereka dengan baik ya. Amin, Kak. Siap-siap. Baik, selamat pagi Bu Suratmi. Terima kasih atas dukungannya, sama-sama, Kak. Menjadi pekerja migran Indonesia PMI dan mendapat julukan pahlawan devisa adalah pilihan masing-masing orang.